Welcome everybody to another live. Selamat datang semuanya di siaran langsung dan pembaruan lainnya tentang apa yang sedang terjadi di Iran. Saya sangat senang dan bersyukur dapat bergabung hari ini bersama dua analis hebat dan satu mantan diplomat. Duta Besar Chas Freeman, mantan Duta Besar AS untuk Arab Saudi, dan Asisten Menteri Pertahanan pada tahun 1990-an. Duta Besar Freeman, selamat datang. Kita juga ditemani oleh Michael Rossi dari Universitas Rutgers yang mengajar ilmu politik di sini. Teman, selamat datang. Terima Pascal. Gentlemen, welcome. Thank you, Pascal. Senang bisa bersama Anda, Pascal. Well, thank you for doing this. Maybe let's start. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan ini. Mungkin kita mulai dari Anda, Duta Besar Freeman. Perang baru dengan Iran ini bahkan belum berlangsung 1 hari penuh. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Dan apa yang telah Anda pelajari sepanjang hari ini? Sekarang, pukul 8 malam di pantai timur AS, dan seluruh peristiwa ini dimulai sekitar pukul 1 dini hari Sabtu, waktu Anda. On this Saturday, your time. Yes, it's too early to really tell very much. Ya, masih terlalu dini untuk benar-benar mengetahui banyak tentang apa yang sedang terjadi. Ini adalah babak pembuka dalam apa yang jelas-jelas akan menjadi perang yang menguras tenaga. Ada beberapa hal yang tampak jelas menurut saya yang telah disampaikan oleh militer AS tampaknya tidak cukup meyakinkan karena Presiden tetap melanjutkan langkah ini. Pertama, apapun hasilnya, hal ini akan sangat menguras persediaan senjata dan amunisi Amerika yang relevan untuk tantangan lain, dan karena itu akan melemahkan Amerika Serikat. Kedua, kita sudah melihat terputusnya komunikasi antara Timur dan Barat. Selat Hormuz ditutup. Perusahaan asuransi tidak lagi akan menanggung kapal yang melewati jalur itu, yang memastikan bahwa mereka tidak akan mencoba menembus blokade tersebut. Houthi tampaknya kembali memberlakukan blokade di Laut Merah. Jadi baik Teluk Persia melalui Selat Hormuz yang menyumbang sekitar 20% pasokan minyak global, maupun Laut Merah sebagai jalur dari Asia ke Eropa melalui terusan Suez, kini tertutup. Ketiga, tentu saja sensor militer diberlakukan di Israel, yang berarti tidak ada laporan tentang kerusakan yang terjadi di sana. Kita tahu bahwa dalam apa yang disebut Perang 12 hari pada bulan Juni, sekitar 4 bangunan hancur di Israel. Ada editorial di Haaretz hari ini yang menyebutkan hal itu, meskipun tanpa angka tersebut. Dan banyak warga Israel yang masih kehilangan tempat tinggal akibat peristiwa itu. Terulang lagi. Jadi kita tahu ada kerusakan di banyak kota di Iran, dan bahwa sebuah rudal yang tampaknya salah sasaran di Minab, di Iran Selatan, menewaskan banyak siswi. Kita telah melihat klaim dari Presiden Trump, meskipun tidak sepenuhnya dari Perdana Menteri Netanyahu, bahwa pemimpin tertinggi Ayatollah Khamenei telah meninggal. Netanyahu mengatakan ada indikasi bahwa ia telah meninggal, tetapi tidak menyatakannya secara pasti. Pihak Iran membantah hal itu dan mengatakan bahwa ia masih sepenuhnya memegang kendali. Jadi ada banyak hal yang belum kita ketahui. Kita akan memiliki kesempatan untuk mengetahui jauh lebih banyak dalam beberapa hari mendatang. Dan saya rasa wajar untuk mengatakan bahwa ada beberapa warisan dari peristiwa ini, apapun yang terjadi. Yang pertama adalah saya tidak berpikir ada orang yang akan sangat bersemangat untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Ini adalah kali kedua kita menggunakan negosiasi sebagai tipu muslihat, sebagai cara untuk mengalihkan perhatian sambil merencanakan serangan. Dan faktanya, seseorang di Israel yang kurang berhati-hati mengungkapkan bahwa waktu serangan, tanggalnya, telah disepakati pada 29 Desember di Mar-a-Lago. Negosiasi ini, seperti yang saya curigai, hanyalah latihan kosong yang dimaksudkan untuk mendukung serangan militer mendadak. Dan hal itu membuat sedikit lebih dapat dimengerti mengapa Rusia tampaknya kehilangan antusiasme untuk berurusan dengan Tuan Witkoff dan Kushner, yang, meminjam istilah bisbol Amerika, memiliki rata-rata pukulan 0. Mereka telah melakukan banyak negosiasi,
Mereka telah menghasilkan kekayaan bagi diri mereka sendiri dan bagi keluarga Trump pada beberapa kesempatan setidaknya secara potensial. Tetapi mereka belum berhasil menciptakan perdamaian. Tidak di Ukraina, tidak di Gaza, tidak antara Israel dan Iran, tidak juga antara Iran dan Amerika Serikat. Jadi, ada warisan buruk di sini bagi lembaga diplomatik Amerika yang akan bertahan lama dan membuat Amerika Serikat jauh lebih sulit untuk dianggap serius di kancah internasional. Tentu saja, kita dianggap serius sebagai pelanggar berulang hukum internasional dan sebagai negara yang kuat secara militer. Izinkan saya menyinggung poin terakhir itu. Jika perang ini berakhir seperti yang saya duga mungkin terjadi, dengan kehancuran Israel, kerusakan besar di Iran, dan kursus serius bagi Amerika the site tilingnya prestis. We will see a loss of prestige. That is the prestige is the shadow that Artinya, prestis adalah bayangan yang ditimbulkan oleh kekuasaan, dan itu merupakan unsur yang sangat penting dalam pengaruh di tingkat internasional. Kita akan melihat penurunan hal itu bagi militer Amerika Serikat. Bahkan jika militer AS berhasil, kita tetap akan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, melihat kapasitas yang menurun akibat kekurangan amunisi dan persenjataan lainnya, yang mencerminkan kemunduran basis industri militer Amerika. Jadi semua ini bukanlah hal yang baik, dan dengan satu atau lain cara, menjanjikan peningkatan bahaya perang. Saya rasa saya harus menambahkan satu hal terakhir, yaitu bahwa tujuan Amerika dalam perang ini untuk waktu yang lama tidak jelas. Ada banyak daftar tujuan. Salah satunya adalah menghentikan apa yang disebut program nuklir, yang tidak pernah diverifikasi keberadaannya oleh badan intelijen. Faktanya, mereka cukup yakin bahwa hal itu tidak terjadi. Jadi itu hanyalah fiksi, seperti program nuklir Saddam Hussein yang menyebabkan invasi Irak pada tahun 2003. Kedua, ada kebutuhan untuk menanggapi protes yang, menurut Menteri Keuangan, dipicu olehnya melalui kejatuhan rial Iran, yang membuat banyak warga Iran jatuh miskin dan turun ke jalan. Di mana, menurut laporan, 50.000 perangkat penerima Starlink telah dipasang untuk mengordinasikan eskalasi protes menjadi kerusuhan dan kekerasan. Ketiga, bahwa Iran telah mengembangkan kekuatan penangkal yang tangguh dalam bentuk kekuatan misilnya, dan hal itu harus dieliminasi. Jadi, dalam negosiasi ini, tampaknya kita mengatakan, kalian harus menghapus kemampuan pertahanan kalian, atau kami akan mengebom kalian. Jika kalian memang menghapus kemampuan pertahanan kalian, ya, kantang sariskin. Defense capabilities, well, you're on your own. Fourth, dan yang keempat, Iran telah ikut dalam pembicaraan ini karena menginginkan pelonggaran sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran dan memicu protes serta dampaknya. Hal itu tidak ditawarkan dalam negosiasi ini. Yang ditawarkan hanyalah tidak ada sanksi baru, tetapi bahkan itu pun palsu. Jadi kita memiliki situasi di mana serangkaian tuntutan dalam negosiasi yang jelas dirancang untuk membuat negosiasi itu gagal. Pada kenyataannya, hanya menghasilkan tipu daya untuk serangan mendadak. Saya tidak berpikir ada hal baik yang akan muncul dari ini bagi siapapun. Saya menduga Israel akan menyesal telah mendorong Trump melakukan hal ini. Saya menduga Trump kini terjebak secara politik. Dan saya pikir rakyat Iran sekali lagi menanggung akibat dari dinamika yang baru saja saya jelaskan. Saya akhiri di sini. Ya, terima kasih banyak atas penelitian dan Michael, saya akan membiarkan menanggapinya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kami diberitahu bahwa Ali Khamenei, pemimpin tertinggi, tampaknya telah meninggal. Maksud saya, kabar ini sekarang sedang beredar di Twitter dan media arus utama. Izinkan saya menyela. Dia telah dinyatakan meninggal setidaknya 6 kali sebelumnya oleh pihak Israel. Saya pikir pemerintah Iran telah membantah bahwa dia meninggal dan mengatakan bahwa dia masih berkuasa. Menurut saya hal ini masih menjadi pertanyaan terbuka. Bagaimanapun berikut pertanyaannya. Jika pemimpin tertinggi meninggal akibat upaya pembunuhan yang dilakukan melalui serangan militer, apa yang salah dengan mencoba membunuh Donald Trump? Ya, tepat sekali. Maksud saya, kita tidak mau akan mencoba melakukan itu.
Apakah Anda benar-benar berpikir, Duta Besar Freeman, bahwa hal ini mungkin terjadi? Apakah upaya pembunuhan terhadap Donald Trump bisa dilakukan sekarang? Donald Trump be tried now? Well, it's possible. Of course, there's been what I think Ya, itu mungkin saja. Tentu saja ada klaim yang menurut saya salah bahwa sudah ada upaya pembunuhan oleh Iran terhadap Trump. Tapi kamu tahu, ini kembali ke pelajaran yang tidak pernah dipelajari dari 9/11. Jika kamu mengebom orang, mereka akan membalas dengan bom. Jika mereka tidak punya angkatan udara, mereka akan mengubah pesawat penumpang menjadi rudal jelajah. Mereka akan menemukan cara untuk membalas. Timbal tulik, itulah permesanan tingkat internasional. Jadi jika kami menghormati hukum internasional, moralitas, atau kesopanan, dan morali puterakan sejawatan, kemarin temerap federal ingutas forberia, yunum barismu. Dan tentu saja, hingga saat ini, inilah yang telah dilakukan Israel. Mereka selalu menargetkan para pemimpin musuhnya, Hamas dan Hizbullah. Namun, ini adalah pertama kalinya musuhnya cukup besar, sehingga benar-benar bisa mencoba melakukan serangan balasan yang berhasil. Michael, menurutmu situasi ini akan menghasilkan apa secara politik dan dalam konteks perang? Ya, saya senang kita menunggu sampai akhir hari untuk membicarakan hal ini. Kamu tahu, untuk memparafrasekan sebuah kalimat terkenal dari Sophocles, seseorang harus menunggu hingga matahari terbenam untuk melihat betapa indahnya hari itu. Saya tidak berani mengatakan ada sesuatu yang indah di akhir hari ini. Tapi untuk menambahkan beberapa hal pada apa yang disebutkan Duta Besar Freeman, baru dalam 1 jam terakhir, Iran mengonfirmasi kematian 4 anggota keluarga Khamenei, salah satu putrinya dan seorang cucu. Mengenai Khamenei sendiri, keberadaannya masih belum diketahui. Orang-orang dalam keluarganya membantah rumor bahwa dia telah terbunuh. Dan sampai saya mendapat konfirmasi langsung dari Iran bahwa Khamenei telah meninggal, saya akan menanggapi semua ini bukan hanya dengan sebutir garam, tapi dengan 1 tambang garam. Amerika Serikat dan para pemimpin Israel sudah berbohong berkali-kali. Itu adalah kebohongan yang berani untuk diucapkan jika memang demikian. Jadi, dalam 24 jam pertama, kita sebenarnya sedang berhadapan dengan banyak hal di apa yang disebut sebagai zona abu-abu. Maksud saya, pada akhirnya itulah yang sedang kita hadapi di sini. Satu hal sebelum saya masuk ke isu pembunuhan dan hukum internasional. Sekali lagi, zona abu-abu di sini. Iran telah berhasil menyerang sejumlah target militer Amerika di Timur Tengah, termasuk di Bahrain, di mana sebuah stasiun radar utama hancur. Lokasi di Qatar, UAE, Kuwait, dan Dubai. Kita melihat gambar-gambar rudal yang terbang di atas Dubai sendiri. Berbagai target telah terkena serangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Amerika Serikat dan Israel telah mengambil langkah yang terlalu besar untuk mereka tangani? Ataukah ini sesuatu yang telah dipersiapkan oleh AS sebagai serangan balasan? Itulah sebabnya ada perintah bagi personel militer untuk mengevakuasi pangkalan-pangkalan tersebut. Sebagai cara untuk kemudian beralih kepada audiens yang memang senang dengan hal-hal seperti ini. Sebagai cara untuk mengatakan, lihat, Iran sedang menyatakan perang secara serampangan terhadap sejumlah negara. Dan kita tidak akan menyebut pangkalan-pangkalan itu. Tetapi kita akan membicarakan bagaimana Iran tiba-tiba menyerang Bahrain, Kuwait, dan UAE. Membuat negara-negara lain itu mungkin bergabung dalam konflik antara Amerika Serikat dan Israel. Gambar-gambar dari Dubai, dari Burj Khalifa yang hampir terkena serangan, akan dibesar-besarkan di media barat sebagai cara untuk menunjukkan kebrutalan dan sikap agresif rezim ini. Jadi inilah yang kita dapatkan pada hari pertama. Saya rasa hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa jika apa yang disebut tatanan berbasis aturan itu masih memiliki kredibilitas sampai hari ini, sekarang sudah hilang, benar-benar hilang sama sekali. Kamu dan saya sudah membicarakan hal ini kemarin, pasca Lotas. Dan dalam beberapa hal saya hampir senang kita melakukannya, karena kemarin kita membahas tentang Rusia-Ukraina. Dan saya pikir setelah hari ini,
Ukraina akan menjadi, tidak lagi berita utama. Tapi kita waktu itu membicarakan Perdana Menteri Kanada, Mackey, dan pentingnya tatanan berbasis aturan, di mana hari ini ia secara otomatis mendukung Amerika Serikat dalam serangannya terhadap Iran, tanpa persetujuan Kongres. Kecuali kalau kamu menganggap Knesset sebagai bentuk persetujuan Kongres yang dicari Trump. Ambassador Freeman, how do you think that Duta Besar Freeman, menurut Anda bagaimana situasi ini berkembang di Amerika Serikat sekarang? Saya mendengar ada protes di AS. Maksud saya, Donald Trump dalam pidatonya bahkan menggunakan kata perang. Ia mengatakan korban jiwa akan terjadi dalam perang. Namun, menurut konstitusi AS, kekuasaan untuk menyatakan perang yang jelas ia akui seharusnya berada di tangan Kongres. Bagaimana hal ini akan berkembang di AS? Congress? I mean, how is this going to go down in the US? Well, I think this is, in fact, Ya, saya pikir ini sebenarnya merupakan perpanjangan lebih jauh dan bukti terakhir dari runtuhnya tatanan konstitusional di Amerika Serikat. this is the end of the American. Ini adalah akhir dari Republik Amerika. Di sini kita melihat seorang presiden yang tanpa memberitahu Kongres sampai saat-saat terakhir, apalagi berkonsultasi dengan mereka, tanpa memberikan penjelasan atau tujuan perang yang koheren atau dapat dicapai, membawa Amerika Serikat ke dalam perang besar. Ia mengerahkan setengah dari Angkatan Udara AS ke seberang dunia sebagai persiapan untuk ini, mengirim 2 dari 3 kapal induk operasional. Saya tidak tahu apakah Gerald R. Ford benar-benar operasional karena tidak ada yang bisa buang air tanpa harus turun di kereta. Tapi bagaimanapun, dia melakukan semua itu, dan Kongres tidak berbuat apa-apa. Ia memiliki semacam kultus di Kongres yang akan mendukungnya apapun yang dia lakukan. That will support him regardless of what he does. There are historical parallels to be drawn. Ada kesamaan historis yang dapat ditarik dengan berbagai momen dalam sejarah Republik Romawi, dan hal itu tidak memberikan harapan. Unsur kedua adalah bahwa hal ini tidak demokratis. Sekitar 3/4 dari masyarakat Amerika, menurut data jajak pendapat, menentang perang ini atau pernah menentangnya. Tidak pernah bisa dipastikan apakah jajak pendapat memiliki nilai lebih dari sekadar sementara. Karena ketika orang pergi berperang, mereka berpihak dan sikap mereka berubah. Namun di sini kita melihat kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar konstitusi, ketidakhormatan terhadap pemisahan kekuasaan, ketidakpedulian total terhadap opini publik, dan seperti yang dikatakan Michael, pada dasarnya menggantikan persetujuan Kongres AS dengan persetujuan Benjamin Netanyahu dalam memutuskan perang. In making war. I want to make a couple of other comments, if I may, about Saya ingin memberikan beberapa komentar lain jika diperbolehkan tentang intervensi Michael. Pertama, para anggota Dewan Kerjasama Teluk, kecuali Arab Saudi, memiliki pasukan Amerika di wilayah mereka. Arab Saudi tampaknya memiliki kehadiran rudal Patriot yang diperkuat. Negara itu juga memiliki pesawat F-35 di Pangkalan Udara Pangeran Sultan. Meskipun telah dengan tegas menyatakan tidak ingin terlibat dalam perang ini, hal itu agak membingungkan. Namun, 4 dari 5 anggota GCC memiliki pasukan Amerika di wilayah mereka. Yang terbesar adalah Al-Udeid di Qatar, yang telah diserang, dan juga markas Armada kelima di Bahrain, yang tampaknya juga menghancurkan. Markas regional CENTCOM di Kuwait juga terkena serangan. CENTCOM regionally in Kuwait has been hit, and as Michael mentioned, we've seen. Dan seperti yang disebutkan Michael, kita telah dengan drone terhadap Dubai dan bandara yang terbesar di dunia ditutup. Jadi semua ini bermain di negara-negara Teluk. Mereka tidak menginginkan perang ini. Selama 2 pelajar, mereka telah berupaya keras untuk mencegahnya. Mereka bekerja sama dengan Turki, yang sama-sama terganggu oleh perang ini, dan yang kini mungkin terpaksa memasok teknologi serta persenjataan kepada Iran demi melindungi kedaulatannya dari Israel dan Amerika Serikat. Jadi kita tidak tahu ke arah mana negara-negara Arab Teluk akan berpihak. We don't know which way the Gulf Arabs will turn. They were in the process. Mereka sedang dalam proses di Kuwait, melakukan upaya bertahap yang tidak terlalu matang untuk membentuk koalisi guna menyeimbangkan Israel dengan Iran. Mereka telah menormalkan hubungan dengan Iran di sana. Mereka sedang berdialog dengan mereka.
Saya pikir fakta bahwa sejauh yang saya tahu, Arab Saudi belum diserang sejauh ini menunjukkan bahwa ada semacam komunikasi yang berlangsung antara Riyadh dan Teheran. Bagaimanapun, mereka menghadapi dilema. Interpreted that as a dukung Israel dalam serangan terhadap Iran. Dan mereka juga tidak dapat berpihak pada Iran. Namun, mereka juga hanya selisih dengan Amerika Strength. Yang baikman dalam mengabaikan pemimpin mereka. Which has, however, ignored their interests. In fact, violated those. Faktanya, hal itu justru melanggar kepentingan mereka dengan mengundang serangan terhadap kepentingan tersebut. Dan mereka mungkin saja menemukan jalan keluar dari situasi ini. Karena serangan-serangan itu ditujukan kepada orang Amerika di pangkalan Amerika, bukan kepada mereka. Serangan-serangan itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan mereka, sama seperti Israel melanggar kedaulatan Qatar ketika menyerang para negosiator Hamas. Namun, serangan itu bukan ditujukan kepada warga Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, atau Bahrain. Oleh karena itu, mereka mungkin menganggap hal ini sebagai alasan yang baik untuk menjaga jarak, bukan untuk semakin mendekat ke Amerika Serikat. Jadi hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah kita sedang menyaksikan semacam erosi mendasar dan terakhir dari pengaruh Amerika di kawasan tersebut. Saya sudah mengatakan ini kemarin di siaran langsung saya. Tapi inilah alasan tepat mengapa negara-negara memilih untuk tetap netral, untuk menghindari serangan dari musuh sekutu mereka, bukan? Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Dan saya ingin, Michael, sebentar lagi saya akan memberikan giliran bicara padamu, tapi saya ingin menunjukkan rekaman singkat ini. Bukan karena apa yang terkena serangan, tapi karena reaksi yang bisa kamu dengar di latar belakang. Nuzmat Nolar, ini, demayan menyalik mungkin, hiu. Say. Demat was bail, tis death, man mobile. Jadi jika deskripsi di sini benar, maka ini akan menjadi stasiun radar di Qatar, pasukan AS di Qatar. Dan kamu bisa mendengar bagaimana orang-orang yang merekam ini di sana sebenarnya senang dengan serangan itu, atau setidaknya terdengar seperti itu. Michael, apakah kamu juga berpikir bahwa ini akan, kamu tahu, mengakhiri hubungan yang dimiliki Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk? Maksud saya, pada akhirnya, hal besar yang perlu kita pahami tentang negara-negara Arab adalah bahwa pemerintahan mereka sebagian besar menjadi bawahan dalam tatanan hegemonik AS Israel. Rakyatnya tidak demikian. Mereka tahu hal itu, dan mereka membencinya. Pemerintah juga memahami bahwa di zaman sekarang ini, 2 tahun setelah genosida yang disponsori negara paling parah terhadap suatu bangsa sejak Holocaust, Israel menjadi racun. Israel adalah negara beracun yang sangat mahal untuk dijalin hubungan hangat dan bersahabat dengannya. Jika Anda adalah negara Muslim di Timur Tengah, pemerintah menutupi hal ini melalui berbagai perjanjian dan kesopanan diplomatik. Namun, duta besar mengatakan sesuatu yang sangat penting di sini tentang Arab Saudi. Terakhir kali saya periksa, saya tidak tahu apakah mereka secara resmi berpihak pada Amerika Serikat atau ingin tetap berada dalam posisi netral. Apa yang telah kita lihat dalam setahun terakhir, terserah bagaimana Anda menilainya, adalah bahwa Iran telah menjadi anggota BRICS, kemitraan ekonomi yang lebih besar. Begitu juga UAE, Mesir, dan Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi belum secara resmi menyetujui keanggotaannya. Namun, yang bisa kita simpulkan dari hal ini adalah menghangatnya hubungan antara Teheran dan Riyadh dalam beberapa tahun terakhir. Keduanya telah kembali menjalin hubungan diplomatik, dan hal ini difasilitasi oleh Tiongkok. And this was brought on by the Chinese. It was through Chinese foreign policy that brought these two countries. Kebijakan luar negeri Tiongkoklah yang mempertemukan kedua negara ini. Dan dalam hal ini merupakan alarm merah bagi Israel. Israel terkenal karena sering menggagalkan kesepakatan yang telah dinegosiasikan ketika situasi tampak bergerak ke arah yang benar, menuju mediasi atau penyelesaian konflik berkepanjangan yang potensial. Jika hal itu tidak sesuai dengan kepentingan Israel, baik kepentingan keamanan maupun ekonomi,
Benjamin Netanyahu hampir selalu menjadi sumber utama yang mengacaukan proses tersebut. Jadi kita perlu memahami bahwa dialog antara Amerika Serikat dan Iran, beberapa orang akan mengatakan bahwa ini tidak lebih dari sekadar sandiwara retoris untuk mempersiapkan intervensi militer. Hal itu sangat mungkin benar. Military intervention. That may very well be true. There's, yesterday when we were talking about the 4-year anniversary. Kemarin, ketika kami membicarakan peringatan 4 tahun perang di Ukraina, saya teringat bahwa pada hari serangan itu dilancarkan, 4 tahun lalu, Vladimir Putin menyebut Amerika Serikat sebagai imperium kebohongan. Dalam konteks itu, mereka berpura-pura seolah ada kebutuhan untuk membicarakan sesuatu, tetapi pada saat yang sama, mereka bersiap untuk bertindak. Ini adalah taktik menunda, mengalihkan perhatian. Lalu, seperti yang kita tahu, memberitahu Ukraina setelahnya, lupakan Minsk, kami akan memberi kalian senjata, amunisi, dan lampu hijau. Pergilah dan rebut Donbas, seperti halnya Aliyev merebut kembali Nagorno-Karabakh, atau Tudjman merebut kembali Krajina di bekas Yugoslavia. Tapi, pembicaraan tersebut membuahkan hasil, setidaknya sejauh yang menyangkut negara-negara Teluk. Dan hal ini sangat menjadi perhatian bagi Israel. Ini juga mengingatkan pada upaya sebelumnya untuk menemukan solusi melalui negosiasi terkait program energi nuklir Iran. Anda mungkin masih ingat rencana aksi komprehensif bersama yang sebagian besar didukung oleh Barack Obama pada tahun-tahun terakhir masa jabatannya. Kesepakatan itu menghasilkan hasil yang diharapkan semua pihak. Inspektur senjata PBB masuk ke Iran. Mereka memiliki akses tanpa batas ke semua lokasi. Dan mereka kembali dengan kabar sangat positif bahwa Iran bekerja sama. Salah satu hal besar yang muncul dari JCPOA, meskipun saya tahu sekarang sudah tidak berlaku lagi, adalah bahwa kerjasama lebih lanjut akan menghasilkan penghapusan sanksi dan pembebasan aset-aset beku di seluruh dunia. Jadi, ini yang kita sebut sebagai sanksi positif. Benar kan? Lebih banyak iming-iming daripada hukuman. Dan ini menjadi insentif besar bagi Iran untuk bekerja sama karena memberi mereka akses ke rekening bank luar negeri yang dibekukan dan tidak bisa mereka sentuh sejak tahun 1979, tetapi terus menghasilkan bunga sejak saat itu. Bisa dibayangkan betapa besar tumpukan uang itu. Dan Netanyahu sekali lagi mengatakan bahwa hal ini tidak dapat diterima. Kita secara efektif memberikan uang kepada negara teroris yang ingin menghapus Israel dari peta. Ketika Trump mencalonkan diri sebagai presiden untuk pertama kalinya, ia langsung mendukung pandangan itu dan mengatakan bahwa jika ia terpilih, ia pasti akan menarik diri dari JCPOA. Dan itulah yang benar-benar ia lakukan. Dan kemudian, dengan perang 12 hari yang terjadi musim panas lalu antara Israel dan Iran, maksud saya, ini menurut saya merupakan lonceng kematian bagi apapun yang tersisa dari upaya Iran untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan terkait kebijakan energi nuklirnya. Jadi, dalam satu sisi, resolusi konflik, setidaknya secara teori, berupaya mencegah pecahnya konflik yang sebenarnya. Namun salah satu hambatan utamanya selalu adalah unsur ekstremis. Satu pihak garis keras. Seperti yang saya katakan di kelas resolusi konflik saya, orang paling gila di ruanganlah yang menentukan realitas. Dan Benjamin Netanyahu telah menjadi orang gila yang sangat efektif selama bertahun-tahun, menggagalkan setiap upaya untuk menemukan tingkat kesepakatan atau kerjasama dengan banyak negara Muslim. Das Besar Freeman, Instrumentrijk Marie Point. Several comments. First, Beberapa komentar. Pertama, saya pikir kita perlu memperjelas apa tujuan Israel. Karena Amerika Serikat tidak memiliki serangkaian tujuan yang koheren. Kita hanya punya daftar panjang seperti yang saya sebutkan, dan kita kembali ke daftar itu dari waktu ke waktu. Apa yang menjadi prioritas tergantung pada situasinya. Namun Israel sangat jelas, mereka ingin menyingkirkan Iran sebagai pesaing, sebagai sumber ancaman di Asia Barat. Karena itu, tujuan mereka adalah kehancuran Iran. Mereka mungkin saja menggemakan kata-kata Cato dengan mengatakan Kartago harus disingkirkan. Dan saya pikir inilah tujuan mendasar mereka, dan mereka konsisten dalam mengejarnya. Mereka tahu apa yang mereka inginkan.
Trump tidak tahu apa yang diinginkan, kecuali kejayaan dan persetujuan dari lobi Zionis. Izinkan saya menambahkan beberapa komentar kecil lainnya. Let me make a couple of other minor comments. First, the use of diplomacy as deception. Pertama, penggunaan diplomasi sebagai bentuk penipuan juga tampak jelas dalam kasus Venezuela, di mana negosiasi dengan Nicolas Maduro masih berlangsung hingga saat ia diculik dalam serangan kriminal di Caracas. Kedua, sebuah komentar tentang tatanan berbasis aturan. Ini adalah konsep yang hebat, salah satu pilar peradaban Barat, sebuah pencapaian besar. Mungkin dibutuhkan 3 abad bagi kita untuk menciptakan sistem yang didasarkan pada penerimaan bersama terhadap aturan hukum internasional. Dan kita berhasil melakukannya. Dan itu merupakan pencapaian besar Amerika tepat setelah Perang Dunia II. Namun dalam pemerintahan Biden, tatanan berbasis aturan didefinisikan ulang menjadi aturan yang kita buat sendiri, yang darinya kita membebaskan diri, tetapi kita menuntut agar pihak lain mematuhinya. Dan ketika kita sedang dalam suasana hati yang dermawan, kita memasukkan juju dalam peran aturan tersebut. When we were in a generous mood, we included the G7 in the rulemaking role, but generally it was unilateral. Tapi secara umum, itu bersifat sepihak. Dan saya pikir tatanan itu benar-benar lenyap dengan munculnya pemerintahan Trump. Faktanya, pada masa pemerintahan pertama itu, saya ingat ada sebuah artikel di Foreign Affairs yang menyangkal keberadaan sesuatu yang disebut komunitas internasional. Tidak ada komunitas internasional. Dan kami menegaskan hak untuk bertindak secara sepihak. Dan itulah yang terus kami lakukan. Jadi sekarang saya pikir istilah hukum rimba kadang digunakan sebagai analogi, tajan rimba pun memiliki aturan. Saya tidak yakin ada aturan apapun yang bertakarnya. Jadi saya kembali pada tesis saya. Demokrasi konstitusional yang kami cipta 20 tahun lalu, ya hanya 234 tahun saya kira. Tetapi kemanapun, itu sudah mati. That period a long time ago is dead. Whether it can be resurrected or not is an open question. Apakah hal itu bisa dihidupkan kembali atau tidak masih menjadi pertanyaan terbuka. Saya tidak berpikir peluangnya bagus. Namun yang sama pentingnya, kekacauan domestik, kekacauan kebijakan, dan ketidakpatuhan terhadap hukum kini telah diekspor ke tatanan global. Kita sedang berada dalam masa ketidakteraturan global, dalam transisi menuju sesuatu yang bahkan belum tahu bagaimana menggambarkannya. Namun jelas, salah satu kemungkinan besar adalah bahwa kita akan begitu mendiskreditkan diri sendiri dan mengisolasi diri dengan gagasan proteksionis, kebijakan, serta penyalahgunaan kekuasaan kita. Misalnya, menjatuhkan nilai dolar dengan menggunakannya sebagai senjata terhadap negara lain. Sehingga kita benar-benar menyingkirkan diri dari pergaulan layak dengan dunia lainnya, dan akhirnya hidup di dunia di mana kita benar-benar sendirian. We are all by ourselves. Everybody else is engaged in globalization. Semua pihak lain terlibat dalam globalisasi. Tatanan universal PBB yang kita ciptakan setelah Perang Dunia II akan digantikan oleh serangkaian tatanan regional yang mungkin mencerminkan atau tidak mencerminkan hegemoni lokal. Dan kita sedang mengubah dunia dengan cara yang sebenarnya belum kita pahami. Jadi saya pikir ada jauh lebih banyak hal yang dipertaruhkan dalam serangan terhadap Iran ini daripada yang disadari banyak orang. Ini benar-benar seperti yang pernah dikatakan Chancellor Scholz, merupakan perubahan zaman yang sedang berlangsung. Dan kita berada di tengah-tengahnya, dan tentu saja kita belum memahaminya. Cukup menyedihkan. Biasanya peranglah yang menandai perubahan zaman. Dan rasanya kali ini akan menjadi perubahan sebesar yang kita lihat 4 tahun lalu, hampir pada bulan yang sama dengan Rusia. Hanya untuk menyebut satu hal di sini, kita sudah mulai melihat narasi-narasi berbeda bermunculan. Misalnya, Kamala Harris membuat pernyataan hari ini bahwa ia akan menentang perang Iran ini. Harus saya akui, saya tidak mempercayainya. Siapapun yang memimpin pemerintahan itu ditabi bebagiannya. With ears kaput tinggal, membutuhkan Israel for. Together of the Europeans at the moment, where is this? Yeah, here. Di mana ini? Ya, saya mendengar Ursula von der Leyen berkata, menyusul situasi yang sedang berlangsung di Iran,
Saya yakin Dewan Keamanan Khusus di Uni Eropa untuk keamanan dan stabilitas regional sangat penting agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut akibat serangan Iran yang tidak berdasar terhadap mitra di kawasan. Tentu saja. Ya, maksud saya, ini lucu sekali, bukan? Benar-benar lucu. Dan sekarang kita melihat bagaimana para satelit berkumpul di sekitar bendera, bukan? Mereka benar bertu. Awalnya mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi, tapi sekarang tampaknya sudah jelas. Mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Michael, lalu kembali ke Duta Besar Freeman. Well, I mean, I can sleep slightly Ya, better at night. maksud saya bisa tidur sedikit lebih nyenyak di malam hari mengetahui bahwa Kamala Harris telah mengambil sikap yang begitu tegas terhadap perang di Iran ini. Kamu tahu, saya pikir para pejabat Amerika, seperti yang kamu jelaskan dengan cukup baik, bisa berbicara dengan bebas ketika mereka belum terpilih atau belum menjadi presiden. Tapi begitu mereka terpilih, mereka seolah-olah diberikan buku panduan tentang apa yang sebenarnya sedang dilakukan. Maksud saya masih ingat ketika Barack Obama mencalonkan diri sebagai presiden. Dia berjanji akan menutup Teluk Guantanamo dalam minggu pertama masa jabatannya. Dan, ya, jelas itu tidak terjadi. Sejauh menyangkut Eropa, maksud saya, lihat Pascal, kamu dan saya sudah membicarakan hal ini berkali-kali tentang teman-teman, baik kita Kaya, Ursula, Paul Staub, Macron, dan lainnya. Eropa adalah tambal sulam dari para bawahan Amerika. Itu saja. Eropa tidak relevan pada tahap permainan ini. Irrelevant at this stage of the game, and I'm very sorry to say that. I say that with no. Dan saya sangat menyesal harus mengatakannya. Saya mengatakannya tanpa sedikit pun rasa senang. Tapi Anda tahu, pernyataan Ursula itu hambar dan bisa ditebak seperti biasanya. Dan itulah alasan dia berada di posisinya sekarang. Itu sama sekali tidak dibenarkan dan tanpa provokasi. Duta Besar Iran untuk urusan luar negeri diwawancarai di, saya lupa di media mana. Dan salah satu pertanyaannya adalah, bagaimana Iran bisa membenarkan serangan terhadap pangkalan militer di Timur Tengah? Dan maksud saya, seolah-olah kalian yang menyerang kami. Tapi kesalahpahaman ini, cara pertanyaan itu diajukan, menurut saya bukan dimaksudkan untuk menjadi sangat bodoh. Saya pikir itu sebenarnya mencerminkan sudut pandang tentang bagaimana Barat memandang negara-negara seperti Iran. Dan Iran telah digambarkan sebagai musuh publik nomor 1 di Timur Tengah sejak revolusi Iran. As far as the Middle East is concerned, since the Iranian Revolution. Tapi pada titik ini, hal itu benar-benar menggelikan. Duta Besar Freeman, maksud saya, menurut Anda, berapa banyak orang, bahkan di Barat, yang masih akan menelan mentah-mentah hal ini setelah melihat bahwa AS dan Israel menyerang Iran? Berapa banyak orang yang akan berkata, oh ya, sebenarnya ini adalah bukti sekarang, karena mereka membalas serangan, bahwa mereka memang selalu menjadi ancaman. No, of course, the majority will accept that. Tidak, tentu saja mayoritas akan menerima itu. Kita semua sudah dicuci otak. Dan di sini saya memberikan pujian besar kepada Kementerian Urusan Strategis di Israel, karena mereka telah dengan sangat efektif menggunakan kendali dan pengaruh Zionis atas pers Barat, yang mendominasi aparatus media global dan meresapi berbagai narasi yang kita dengar setiap hari dari Benjamin Netanyahu dan sekarang dari Presiden Trump. Jadi Iran, kamu tahu, ada hal yang beredar di internet yang saya suka, yang menampilkan sebuah prasasti paku dari tahun 3000 SM, yang konon menyatakan bahwa Iran hanya 2 atau 3 hari lagi dari membangun bom. Kamu tahu maksud saya? Kamu tidak bisa membuat hal seperti ini. Ya, kamu bisa saja membuatnya. Tapi kita ini parodi dari diri kita sendiri. Jadi ya, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, dan kamu akan menemukan orang-orang yang mempercayainya. Tetap tuvis wefterisi du that komanik kordel. Tapi dari Jibrenner. We live in an age in which everything is plausible and nothing's true. Ya, apakah masih masuk akal? Hanya sebuah pertanyaan, Michael, untuk memandang negara-negara kita sebagai entitas yang terpisah. Maksudku, seperti Prancis, Jerman, Amerika Serikat, dan Israel sebagai entitas terpisah dalam teori hubungan internasional yang bertindak berdasarkan kepentingan. Pada titik ini, tampaknya semuanya hanyalah satu kelompok besar elit
birokrat elit yang membentuk semacam kolektif yang sangat kejam terhadap pihak luar. Ini bersifat kekerasan kolonial dan kini bahkan menggunakan untuk membicarakan dalam mensivilisasi seluruh dunia. Maksudku, apakah teori HI tentang negara bangsa sebagai aktor realisme masih masuk akal sebagai pendekatan? We can call it hive mind, we can call it groupthink. Kita bisa menyebutnya sebagai pikiran kolektif. Kita bisa menyebutnya sebagai pemikiran kelompok. Jika kita mengaitkannya dengan teori HI, saya akan mengatakan bahwa inilah titik lemah liberalisme dengan huruf L besar. Itu karena liberalisme berpegang pada sebuah ideologi yang di dalamnya tatanan berbasis aturan merupakan bagiannya. Menurut saya, liberalisme menganut filosofi dan moral yang cukup optimistis dan patut dipuji. Pemahaman bahwa ada seperangkat hak asasi manusia universal yang harus dilindungi, dan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi warganya sendiri sebagai cara untuk membenarkan kedaulatan. Semua ini telah tertanam dalam piagam PBB. Dan saya tidak bermaksud meremehkan hal itu. And I'm not here to knock any of that. But what ends up happening, unfortunately, is... Namun yang akhirnya terjadi, sayangnya, adalah negara-negara liberal seperti AS, Inggris, Prancis, Australia, Jerman, dan sejenisnya justru meyakini bahwa mereka memiliki hak moral, sebuah misi moral, untuk campur tangan di negara-negara yang mereka anggap sebagai musuh dari nilai-nilai universal tersebut. Dan seringkali negara-negara ini menganut ideologi yang berbeda. Jadi entah itu teologi Islam di Iran, dan tolong, jangan sampai kita membebaskan rezim Iran dari tanggung jawab di sini. Kita tidak sedang membicarakan pemerintahan yang indah dan harmonis, oke? Tetapi mengkritiknya tidak serta-merta berarti kita berhak untuk menggulingkannya. Kuba yang menganut komunisme, dalam pandangan Amerika Serikat, bukan hanya karena itu, tetapi juga karena letaknya hanya sekitar 90 mil dari pantai Florida, merupakan penghinaan mutlak terhadap keamanan Amerika. Sekaligus wujud pemahaman is ausing Changtrin Monroe. But also the understanding that it violates the Monroe Doctrine. Russia, China, North Korea, Rusia, Tiongkok, Korea Utara, kamu tahu, sebut saja. Menariknya, ini tidak lagi begitu banyak tentang liberalisme, melainkan tentang demokrasi. Sebuah modifikasi kecil yang luar biasa yang selalu saya angkat. Konstruktivisme. Konstruktivisme adalah cara yang luar biasa untuk menjelaskan bagaimana suatu negara memandang negara lain, dan persepsi itu berdasarkan narasi, kebijakan luar negeri yang tertanam dan bergantung pada jalur tertentu, atau sekadar gagasan bahwa jika kamu menjadi kepala negara dari salah satu negara ini, kamu harus berjalan seirama dengan sekutumu. Dan dalam hal itu, kamu melihat negara ini sebagai pelanggar tertentu terhadap hukum kemanusiaan internasional. Tentu saja, semua ini menjadi jelas ketika Eropa sekali lagi mengecam tindakan Iran atau Rusia. Namun, menutup mata dan telinga terhadap penculikan seorang kepala negara di Venezuela, terhadap blokade total Kuba oleh Amerika Serikat, dan terhadap apapun yang dilakukan Israel. Yah, itulah polanya. Faktanya, dalam beberapa kasus, kritik terhadap negara Israel di negara-negara ini oleh para demonstran sipil biasa dianggap sebagai ancaman yang lebih besar terhadap keamanan dalam negeri dibandingkan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh negara Israel. Dan lihat, ini bukan teori konspirasi. Ini bukan omongan sayap kanan yang tak berdasar. Hal ini telah didokumentasikan secara menyeluruh oleh John Mearsheimer dan Stephen Walt dalam buku mereka, The Israel Lobby, yang sangat kontroversial ketika pertama kali terbit. Namun sekarang, semua orang melihatnya dan berkata bahwa Israel telah melakukan pekerjaannya, menguasai sebanyak mungkin pejabat politik, agar mereka menyetujui tindakannya di Timur Tengah. Itu buku yang sangat membosankan, di mana setiap kalimatnya memiliki catatan kaki. Ya, itu benar. Menurutku, Pascal, pertanyaanmu bagus. Aku pikir itu kakek buyutku, Robert Ezra Park, seorang sosiolog pendiri, yang berpendapat bahwa ada komunitas yang didefinisikan oleh jaringan komunikasi, atau dalam kasusnya ia berargumen bahwa surat kabar adalah tanda dari sebuah komunitas. Tentu saja itu sebelum surat kabar menjadi korporasi dan oligopolistik. Tapi Barat adalah sebuah komunitas. Kita berkomunikasi satu sama lain. Kita memiliki nilai-nilai bersama tertentu yang kita tegaskan.
dan kita adalah orang-orang munafik yang superior. Kita menjalankan standar ganda dengan sangat bebas. Aku baru saja membaca editorial Haaretz pagi ini, atau mungkin siang ini aku rasa, dan aku tidak ingat kutipan pastinya, tapi isinya luar biasa. Editorial itu mengatakan, terkait Iran, bahwa kita tidak bisa berurusan dengan, dan tidak ada alasan untuk bernegosiasi dengan negara yang memiliki senjata nuklir, menindas rakyatnya sendiri, membunuh dan melakukan pembunuhan politik, serta menunjukkan ketidakpedulian hukum internasional. Dan aku berpikir, betapa luar biasanya deskripsi itu tentang Israel. Ya. What a wonderful description of Israel. Yeah. Can I jump in? Boleh saya menyela? Saya hanya ingin menyebutkan, maaf Pascal, tapi saya ingin menyinggung sesuatu yang berkaitan dengan pertanyaanmu tentang, kamu tahu berapa banyak orang yang sebenarnya mempercayai hal ini? Duta Besar sedikit lebih pesimistis daripada saya. Saya sedikit lebih optimistis tentang berapa banyak orang yang benar-benar mempercayai retorika yang datang dari para pejabat politik yang disebut-sebut itu. Entah mereka berada di Washington, London, Paris, Brussels, Berlin, Tel Aviv, atau di tempat lain. Generasi yang lebih tua mungkin iya. Older generations probably do. And that may be because they are... Dan itu mungkin karena mereka masih berpegang pada media arus utama, yang pada dasarnya hanya memutar narasi yang disetujui oleh negara. Generasi muda, di sisi lain, dan di sini, ketika saya mengatakan muda, saya berbicara tentang orang-orang yang umumnya berusia 40 tahun ke bawah. Sebagian besar sudah meninggalkan hal itu. Mereka memutus langganan TV kabel. Mereka tidak berlangganan The New York Times atau Washington Post, atau menonton CNN dan MSNBC. Mereka tidak melakukan itu. Mereka mendapatkan sebagian besar media dan informasi mereka dari media sosial, Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, Substack, podcast, dan sebagainya. Jadi ketika para pemimpin negara mengatakan satu hal dan generasi yang lebih tua hanya berkata, baiklah, kita harus sejalan, generasi muda tahu bahwa itu adalah salah satu bentuk kebohongan terburuk yang ada. Worst lies out there. I mean, this is just what it is. It's just absolute lies. Now, Maksud saya, beginilah adanya. Ini benar-benar kebohongan. Sekarang, menurut saya hal yang menyedihkan adalah kita tahu mereka berbohong. Mereka tahu bahwa kita tahu mereka berbohong. Tetapi tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita entah bagaimana berorganisasi, meningkatkan kesadaran, mengadakan aksi. Mungkin itu sebabnya, ketika TikTok menjadi terlalu merepotkan bagi Kementerian Kebenaran, platform itu harus dibeli. CBS dibeli, bahkan CNN dibeli, pada dasarnya akan dibeli oleh yang setara dengan staf editorial tahun 1988. Tahun 1988. Ingat. Jadi, ini benar-benar kemunduran birokratis. Okay, so this is in full-on bureaucratic decay. Yeah, it's even worse. I mean, TikTok. Ya, itu bahkan lebih buruk. Maksud saya, TikTok pada dasarnya sedang dipaksa untuk dijual kepada pihak Israel. Tidak ada cara lain untuk mengatakannya. Rasanya seperti kita bisa melihat kekaisaran berusaha mencekik apapun yang bisa mengubah hal-hal yang Anda bicarakan. Duta Besar Freeman, cara kita membahas hal-hal ini. The way that we discuss these. The other phenomenon, of course, is Fenomena lainnya tentu saja adalah Caroline Leavitt dan kelompoknya. Orang-orang ini sangat mirip dengan aparat Soviet, kamu tahu, dalam hal penyimpangan fakta dan logika yang dipelintir dengan menyakitkan dan dilakukan tanpa rasa malu. Menurut saya, ketidakmaluan yang begitu besar ini justru menjadi ciri khasnya. Bagaimanapun, saya rasa kita tadi mulai membahas tentang Iran, dan sekarang kita malah beralih ke dosa-dosa peradaban Barat dan masa kemundurannya. Saya pikir kisah tentang Iran ini baru saja dimulai, seperti yang dikatakan Michael. Kita memang perlu menunggu matahari terbit besok untuk melihat apa arti semua ini. Beberapa hal sudah mulai terlihat, tapi kita akan mendengar jauh lebih banyak. Kita akan belajar jauh lebih banyak, dan kemungkinan besar kabar itu terbagi siapapun. probably not going to be very good news for anybody. No, maybe a last question. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Salah satu alasan para optimis mengatakan perang dengan Iran tidak akan dimulai, dan saya dulu juga berada di pihak itu untuk waktu yang lama, adalah karena Amerika Serikat tidak memiliki cukup kemampuan rudal di wilayah tersebut. Salah satu prediksi menyebutkan bahwa AS dan Israel hanya dapat mempertahankan kampanye pengeboman selama sekitar 2 minggu. Apakah Anda juga percaya itu?
Mungkin Duta Besar Freeman dulu, lalu Mike. Baik, baik. Maybe Ambassador Freeman first and then Mike. Sure. Yeah, no, I think that's entirely correct. And there's another fact. Ya, tidak, saya pikir itu sepenuhnya benar. Dan ada faktor lain yang tidak pernah benar-benar dibahas, yaitu, ya Anda tahu, saya adalah duta besar di Arab Saudi selama Perang Teluk untuk membebaskan Kuwait. Kami memindahkan seluruh korps ke-7 dari Eropa dan mengirimkannya pulang melalui Arab Saudi. Kami memiliki pasukan darat yang jauh lebih besar daripada yang kami miliki sekarang. Kami tidak memiliki kemampuan untuk mengirim pasukan darat ke Iran, dan untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan, karena itu akan menjadi kesalahan besar. Tetapi yang kita bicarakan adalah yang hampir pasti akan gagal, karena kekuatan udara sebagai alat untuk mengganti rezim tidak memiliki catatan keberhasilan dimanapun. We tried to do that in Germany in World War II. Kami mencoba melakukan hal itu di Jerman pada Perang Dunia II, dan kami tidak berhasil. Saya belum melihat ada catatan keberhasilan sejak saat itu. Jadi saya kembali pada teori bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya justru merugikan diri sendiri. Dalam arti kita sedang mengajarkan Iran bahwa ia harus mengikuti contoh Korea Utara dalam menanggapi tekanan maksimum, bahwa ia harus mengembangkan kemampuan untuk menyerang Amerika Serikat dengan senjata nuklir. Jadi klaim Donald Trump bahwa hal ini akan segera terjadi adalah omong kosong, tetapi tindakannya justru membuat hal itu menjadi mungkin. Kita sedang meningkatkan jumlah ancaman di dunia terhadap kita tanpa keuntungan apapun, tidak ada sama sekali, sejauh yang saya lihat. None at all as far as I can see. Men nej weta hothier valets. That's Dimbergale. It's in board and brighter fatwa matwang. In. I mean, you just eliminated all the reasons in the. Maksud saya, Anda hanya menyingkirkan semua alasan yang halangi, tentu saja. Maksud saya, ini tentu saja salah satu ironi besar, bahwa dia telah menjadi sumbat dalam botol di Iran dalam hal isu menuju senjata nuklir. Jika kita menyingkirkannya, sangat mungkin kita akan mendapatkan seseorang yang lebih tanggap terhadap opini publik di Iran, yang sangat mendukung adanya penangkal nuklir karena alasan yang sepenuhnya rasional. Kita telah memberi Iran setiap alasan yang bisa dibayangkan untuk menginginkan penangkal nuklir. Dan fakta bahwa mereka belum membangunnya merupakan bukti dari pengaruh dan keyakinan agama yang diabaikan. Michael, without them to say sukunik to that time to point itu. Yeah, I mean, we are at the end of the first day. Let's see what Ya, happens when the maksud saya kita sudah sampai di akhir hari pertama. Mari kita lihat apa yang terjadi saat matahari terbit. Saya rasa satu hal yang bisa kita coba pahami adalah, kamu tahu, mencoba menelusuri cara berpikir raja gila kita, Donald I. Saya pikir kalau ada satu hal logis yang bisa dipahami tentang dirinya, itu adalah bahwa dia tidak beroperasi berdasarkan logika. Dia tidak bekerja dengan strategi jangka panjang. Baik itu Venezuela, Kuba, Ukraina, atau sekarang Iran, dia mungkin akan bosan mengubah taktik ke Tiongkok suatu nanti. Dia akan menyerang Swiss. Swiss, Pascal Lotas, silakan. Switzerland, Pascal, please. No, It's a mad. Puiskan kami dari kelas dan komini mad. Mapti semua vision durgainer. Yeah, there's something like that, right? He kind of. Ya, dia agak terlihat seperti, kamu tahu, kutipan terkenal dari karakter Joker yang diperankan Heath Ledger. Dia bilang, aku hanya melakukan sesuatu. Dia seperti anjing yang mengejar mobil. Dia tidak akan tahu harus berbuat apa kalau berhasil menangkapnya. Dan aku percaya, dia bisa dipengaruhi ke satu arah atau arah lain, hanya untuk mengalihkan perhatian, menggoyang ekor anjing, begitu saja. Seseorang bahkan berkata, apa ini? Operasi kebebasan epik. Sebenarnya ini operasi Epstein, kemarahan Epstein, atau apapun itu. Jadi dalam hal itu, aku pikir satu hal yang perlu kita pahami tentang Trump adalah bahwa dia sangat serampangan. Dan lingkaran dalamnya, paling baik, diisi oleh oportunis yang sangat agresif seperti Marco Rubio dan J.D. Vance. Dan paling buruk, dipenuhi oleh penjilat yang hanya berkata ya, seperti Pete Hegseth dan Stephen Miller. Tapi tahu tidak? And Steve Miller. But guess what? These are the Orang-orang ini trust of the Amsur and in new realitas asli. Duta Besar Freeman at Anchor sebenarnya milik da Navitaneksi. We finish. I have nothing to add to that. I think
Saya tidak punya tambahan untuk itu. Saya pikir kita perlu melibatkan seorang psikolog untuk menjelaskan megalomania, narsisisme, dan sosiopati. Maksud saya, Donald Trump adalah seorang sosiopat. Coba saja cari di pencarian AI tentang definisi sosiopat, dan Anda akan menemukan profil orang itu. Jadi, ini tidaklah menggembirakan, dan dia telah menjerumuskan dirinya dan kita ke dalam situasi sulit yang, menurut saya, tidak ada jalan keluarnya. Maksud saya, mungkin ada seorang Houdini di luar sana, tapi saya tidak tools di mana tuh untuk mengeluarkan kita dari kotak tempat kita berada. Jadi Pascal, terima kasih telah mengadakan sesi ini. Saya pikir Michael benar permulaan, dan bukan permulaan dari akhir. Bahkan bukan akhir dari permulaan. Permulaan dari permulaan. Permulaan dari permulaan. Tepat sekali. Beginning of the beginning. Beginning of the beginning, exactly. You know, if anything, Kau tahu, jika ada hal positif yang muncul dari ini, mungkin itu adalah awal dari akhir perang Ukraina. Karena sayangnya kita sudah punya perang berikutnya sekarang. Hanya perang yang mengakhiri perang. Sayangnya. Ini gila. it's insane. Klostershik, right? Itimatresi Batbury. The biggest victims, Yeah. the million or so Korban terbesar, sekitar 1 juta orang yang meninggal, termasuk warga Rusia dan lainnya. Thank you very much. Teman-temanku, terima kasih banyak atas semua pemikiran kalian. Saya sangat menghargainya. Ini membantu untuk mendapatkan sedikit kejelasan. Untuk semua yang online, jika kalian ingin mendukung apa yang kami lakukan, silakan kunjungi Substack. Saya punya satu di sini, pascallotas.substack. Di sana kalian juga bisa menemukan banyak pembaruan, dan tersa tetap berhubungan ketika ada perkembangan. Dan Dios Mayor, terima kasih banyak atas waktu Nortet hari ini. Make semuanya. Thank you all. Thank you.